I went to Malang when Firda graduated. Jadi aku pergi ke Malang ketika Firda lulus gitu. Nah, untuk while itu sendiri teman-teman bisa bilang contohnya I was sitting down while listening to music. Jadi aku duduk sambil dengerin musik. Learners, welcome back with me Dea. Kali ini kita masih berada di English Grammar episode 13. Nah, kali ini kita berada di conjunction ketiga yang sebelumnya harus teman-teman tonton banget, yaitu correlative dan juga coordinate conjunction. Dan yang ketiga di sini adalah subordinated conjunction. Dan apa sih itu subordinative conjunction? Subordinative conjunction adalah conjunction atau kata hubung yang menghubungkan antara kalimat dengan kalimat dan juga clausa dengan clausa. Wait. Sorry, sebelumnya bajunya bakalan berbeda nih karena ternyata dari tim tim editor atau apa ya. Ternyata salah guys, saya sudah rekaman dan ternyata terhapus. So it will be difference between me today and the video, the next of the video. But don't forget the content it's still the same. Jadi kontennya masih tetap sama, yaitu subordinated conjunction. So don't forget to check it out the video. Nah, dari conjunction ini itu fungsinya bisa mempermudah kita untuk menceritakan sesuatu yang mungkin kejadiannya ada dua, yaitu K2K, konsep dua kejadian. Dari kejadian pertama dan kedua itu ternyata bisa dihubungkan, atau kejadian yang bersamaan, ada dua kejadian itu yang mana kita bisa hubungkan. Dalam K2K, kita singkat aja K2K yang yaitu konsep dua kejadian. Apa saja? So let's check it out from 7 examples that I have mentioned before. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang time. Nah, time di sini itu ada before and after, ada when and while. Nah, gimana sih penggunaan dari conjunction itu? Nah, teman-teman bisa gunakan before contohnya. I said that I had come here before the teacher came. So I had come here before the teacher came. Aku udah datang ke sini nih sebelum gurunya datang. Tapi kira-kira before tadi di tengah. Kalau dalam konsep penulisan, teman-teman tidak memerlukan sebuah koma dan sebagainya karena conjunctionnya berada di tengah. Tapi kalau teman-teman conjunctionnya bisa nggak sih diubah di depan? Yes, we can. Nah, bisa teman-teman bilang before the teacher came, I had come here. Jadi sebelum gurunya datang, saya sudah di sini gitu. So, teman-teman bisa remember masih ada come, came, come. Jadi ada verb 1, verb 2 dan verb 3-nya yang tadi bisa teman-teman gunakan. Remember pronouns of came sama come. Oke, jadi diingat-ingat kalau sebelum gurunya datang, you can say before the teacher came, I had come here. Nah, gimana kalau kita menggunakan conjunction after? Nah, kalau after, contohnya the teacher came after I had come here. Jadi gurunya tuh ternyata datang setelah aku sudah di sini. Kayak tadi sebelumnya before the teacher came. Jadi aku datangnya sebelumnya. Kalau sekarang the teacher came after I had come here. Jadi sama-sama nih, tapi penggunaan before sama after. Jadi kalau after, teman-teman bisa gunakan seperti yang saya contohkan. The teacher came, gurunya datang setelah after I had come here. Terus teman-teman bisa juga ternyata after ditaruh di depan, berarti after I had came here, the teacher came. Jadi setelah aku datang ke sini, gurunya datang. Nah, the conclusion of before sama after itu bisa teman-teman gunakan dalam konsep dua kejadian ketika teman-teman berada dalam speaking. Untuk kontrasnya, ketika pakai past perfect, maka setelahnya juga verb 2. Jadi karena sama-sama past, jadi yang satunya past perfect itu had bertemu dengan verb 3. Terus kalau untuk verb 2-nya, pasnya pakai verb 2 kayak gitu. Diingat-ingat aja kuncinya. Kalau before jadi had plus verb 3-nya di sebelumnya. Tapi kalau after berarti had plus verb 3-nya di setelahnya. Okay. Nah, yaitu when sama while. Jadi when itu sebenarnya both of them are using the same
of point, yang mana bahasanya adalah ketika. Jadi conjunction ini digunakan untuk ketika teman-teman menggunakan butuh kata-kata yang menggunakan ketika. Contohnya, aku pergi ke Malang ketika dia lulus gitu, teman saya lulus. So, I went to Malang when Firda graduated. Jadi aku pergi ke Malang ketika Firda lulus gitu. Nah, untuk while itu sendiri teman-teman bisa bilang contohnya, saya sedang duduk sambil dengerin musik. Nah, while itu bisa berarti ketika, juga bisa berarti sambil. Contohnya, I was sitting down while listening to music. Jadi aku duduk sambil dengerin musik, atau aku sambil duduk ketika dengerin music, kayak gitu. Itu penggunaan dari while. Nah, yang kedua yaitu tentang place atau tempat. Kita bisa gunakan conjunction berupa where atau wherever. Where sama wherever itu sering banget diartikan. Where itu sebenarnya di mana ya, namanya di mana. Mungkin kalau wherever ada ever itu berarti dimanapun. Jadi where itu di mana, kalau wherever itu dimanapun. Contohnya, wherever you go, I will follow. Kemanapun kamu pergi, aku akan ikut, kayak gitu. Atau I will go to cafe where you like. Aku akan pergi ke cafe di mana kamu sukai. Jadi cafe yang mana kamu suka itu aku akan suka juga. Alright. Yang ketiga yaitu kontras atau pertentangan. Nah, di sini conjunctionnya teman-teman bisa gunakan although, yang mana artinya meskipun, atau teman-teman bisa juga pakai whereas, sedangkan. Nah, kontras ini sering banget kita gunakan untuk membuat kalimat yang sebenarnya itu menentang banget, pertentangan banget. Contohnya, he is brave to speak in front although his English is not good. Nah, jadi dia menentang dirinya sendiri nih, walaupun bahasa Inggrisnya nggak begitu bagus, tapi dia ternyata berani loh. So it's a good contrast. Jadi pertentangan yang bagus nih. Jadi kalau teman-teman yang nggak berani ngomong, coba aja, pasti you will. The main point is bravery, okay? And kalau penggunaan dari si whereas ini, sedangkan, contohnya, my shoes is small, whereas your shoes is big. Jadi sepatu saya kecil nih, sedangkan sepatu kamu besar gitu. Wah, ini sarkas banget ya, rasis. Sorry. Nah, itulah pertentangannya. Jadi dari kecil sama besar. Nah, ini menentang banget ya. Ya karena udah kakinya gitu. Nah, yang keempat ini sering banget kita gunakan because, dan because, oke? Okay? Nah, teman-teman bisa gunakan because di sini. Contohnya, I learn English because I want to go abroad. Aku mau belajar bahasa Inggris nih. Belajar bahasa Inggris karena pengen pergi ke luar negeri ya. Karena gitu. Ini reasons. Cause di sini adalah reasons. Jadi teman-teman, apa sih alasan teman-teman mau belajar bahasa Inggris ya? Karena pengen ke luar negeri, atau I want to get a scholarship, atau pengen pergi ke luar negeri, atau pengen punya partner to be as a foreigner. Nah, you can use this one, the reasons of it. Atau alasan-alasan lain. Nah, yang kelima kita akan menggunakan tentang purpose. Jadi di purpose di sini atau tujuan itu memiliki conjunction berupa so that atau in order that. Sebenarnya mereka sama, artiannya sama, tapi dalam fungsi yang berbeda. Kalau so that itu lebih ke lebih umum banget kita gunakan ya, kayaknya so that. Tapi kalau in order that itu lebih formal, kita gunakannya dalam hal yang lebih formal. Nah, untuk artiannya sama-sama berarti agar. Jadi so that sama in order that itu memiliki artian sama berupa agar. Nah, contohnya kalau kita menggunakan so that, she studied hard so that she passed the exams. Nah, dia belajar dengan keras agar dia lulus nih sama examnya. Atau when we talk about in order that we want to get the best result, we need to study hard. Jadi agar kita dapat nilai yang bagus, kita harus belajar dengan giat. Nah, yang keenam kita akan membahas tentang condition atau syarat. Nah, di sini kita bisa gunakan conjunction berupa as long as. Nah, syaratnya ini jika, contohnya, jika as long as I follow the protocol, I will save. Nah,
Contohnya ketika teman-teman tadi, jika aku mengikuti protokol nih, aku pastinya akan sehat gitu, aku akan aman. Nah, makanya ini adalah syarat untuk teman-teman aman adalah untuk mengikuti protokol. As long as you follow the protocol, you will safe. Nah, yang ketujuh adalah manners. Nah, manners di sini kita menggunakan conjunction berupa how atau bagaimana. Bagaimana sih? Kalau 2021 ini we have a friends that really understand us. So let's see. Contoh kalimatnya, she really understand how I feel right now. Okay, dia benar-benar mengetahui atau memahami apa yang aku rasakan saat ini. Dan remember, how biasanya sering kita pakai how sama ditambahin the way. Tapi padahal how sama the way itu sama dan bisa kita gunakan sendiri-sendiri gitu. Kalau she really understands how I feel right now, bisa teman-teman juga bilang she really understands the way I feel right now. Jadi how sama the way itu have the same position sebenarnya, kayak gitu. So jangan lupa, that is the last of our sections. Itu adalah conjunction yang bisa kita gunakan dalam keseharian kita in our daily untuk apalagi dalam speaking kita. Kalau teman-teman ada dua kejadian yang mana teman-teman bingung harus pakai conjunction mana, look the functions of what I mentioned before. Thank you for today's and bye bye, see ya, tata. Kampung Inggris WE.